Bab 2471, Bodoh, otakmu rusak. Nama, sistem pelatihan 1 klik jutaan instan penulis chat. Plus mematikan mengatur ulang. Su Langming tahu bahwa Doudu Universe adalah alam semesta tingkat tinggi dan kekuatannya sangat dahsyat. Meskipun kekuatannya tak terkalahkan pada level yang sama, dia tidak bisa mengalahkannya dibandingkan dengan prajurit abadi tingkat tinggi. Tapi dalam kasus ini, dia masih mengucapkan kata-kata besar seperti itu. Apakah dia bodoh? Tidak mungkin bodoh. Kalau begitu, itu berarti dia mungkin benar-benar memiliki alat tawar-menawar untuk membentuk aliansi dengan faksi Doudu Universe Xiuning. Alat tawar-menawar ini, setelah dipikir-pikir, hanya ada mantel dengan level kekuatan yang sama dengan Yang Mulia Dosiu. Yang Mulia Xiuning dan saya benar. Namun, kekuatannya saat ini pada akhirnya terlalu rendah. Masalah aliansi. Masalah ini hanya dapat ditentukan oleh Yang Mulia Xiuning. Petik 2. Petik 2. Dengan mengingat hal ini, Kaisar Minghua Zhou berencana untuk bertemu dengan Yang Mulia Xiuning. Tetapi pada saat ini, alat komunikasi lintas alam semesta di tangannya bergerak lagi. Ketika Kaisar Minghua melihatnya, Kaisar Minghua Zhou datang lagi. Tuan Minghua, kalau begitu Sulang benar-benar terlalu sombong, aku tidak tahan. Dia harus dibunuh secepatnya. Tuan Minghua, dalam kata-kata yang penuh kebencian, ada kecemburuan yang kuat. Namun setelah mengumpulkan keberanian, setelah membuka mulut pertamanya, emosi di hati Minghua meledak. Itu seperti membuka kotak ajaib yang tidak bisa ditutup, membuat Kaisar Minghua Zhou semakin cemburu, marah, dan membenci Sulang. Mengapa? Mengapa dia seorang pejuang abadi di alam semesta tingkat tinggi, didukung oleh kekuatan yang lebih kuat, dan bakatnya sangat bagus, tetapi dia bahkan tidak bisa memakan debu Sulang? Mengapa dia tahu bahwa Wu dulu bersinar terang, tetapi di depan Sulang, dia redup dan biasa saja seperti batu di pinggir jalan? Orang seperti Sulang yang sangat jenius seharusnya tidak ada di alam semesta yang tak berujung. Kalau tidak, mereka tidak akan bertahan hidup. Kaisar Minghua Zhou, yang berpikir semakin marah, menambahkan lebih banyak minyak ke dalam kata-katanya. Meskipun dia tidak mendapat balasan dari Kaisar Minghua Zhou. Namun, Kaisar Minghua Zhou yakin bahwa Kaisar Minghua Zhou pasti sedang marah, dan di saat berikutnya, dia akan melawan musuh dan membunuh Sulang. Namun, tepat ketika dia penuh dengan harapan, menunggu Kaisar Minghua menyetujui usulannya untuk melenyapkan Sulang. Ada pergerakan dalam harta karun komunikasi lintas alam semesta. Minghua terhanyut dengan penuh semangat dengan pikiran spiritualnya. Harapan dan cibiran di wajahnya langsung menegang. Bajingan, Minghua, apakah pikiranmu rusak saat berlatih? Sulang mampu berkultivasi hingga ke tingkat ini, dan dia masih bisa memainkan Pei Yuk Xiao, kekuatan dari 5 kosmos, yang hampir sepenuhnya musnah. Apakah menurutmu dia bodoh dan akan melakukan hal mencari kematian seperti itu? Karena dia berani mengatakan itu, dia pasti percaya diri dan memiliki daya tawar, tidakkah kau melihatnya? Petik 2. Petik 2. Lihatlah pesan pada harta karun transmisi. Minghua tercengang dan tidak bisa mempercayai matanya. Ya ampun, Kaisar Minghua tidak hanya tidak setuju dengan ide dan usulannya, tetapi juga memarahinya. Penting untuk diketahui bahwa Kaisar Minghua Zhou, sang leluhur, sangat baik padanya. Tapi sekarang, bagi Sulang, memarahinya Minghua tidak punya otak. Ini membuatnya menggelegar, luar biasa. Tiba-tiba, pesan lain datang. Itu masih pesan dari Kaisar Minghua Zhou. Minghua, dasar bodoh, katamu, apakah kamu mengatakan sesuatu yang berlebihan kepada Sulang, apakah hubungan kita membeku? Cepat balas aku. Melihat pesan dari Kaisar Minghua Zhou, Kaisar Minghua Zhou merasa lebih sakit. Tetapi, dia tidak benar-benar bodoh, dia dengan cepat mengerti apa yang dimaksud Minghua. Meskipun Minghua tidak dapat membayangkan alat tawar-menawar Sulang, dia tidak dapat menerima bahwa Sulang dapat memiliki bobot itu, dan terlebih lagi karena kutukan Kaisar Minghua Zhou, dia merasa dirugikan dan marah. Tetapi dia segera menjawab Kaisar Minghua Zhou. Karena dia takut. Tidak, Tuan Minghua, Anda selalu mengatakan kepada saya untuk memperlakukan orang dengan sopan. Meskipun hati saya benar, tetapi saya sama sekali tidak mengatakan sesuatu yang berlebihan. Pelayan abadi setengah langkah Anda juga ada di tempat kejadian, dia dapat bersaksi. Kaisar Minghua Zhou pucat, dan bibirnya bergetar dan mengirim pesan. Baiklah, Kaisar Minghua menghela napas lega dan menjawab,
Anda akhirnya tidak melakukan sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, silakan kumpulkan dalam sekejap. Novelhall.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan literatur tercepat di bawah sistem latihan satu klik. Tuan Minghua. Sulang itu, dia adalah 4 keabadian abadi yang lebih kuat. Apakah dia benar-benar memiliki beban yang begitu berat? Minghu bingung, tetapi saya juga meminta Tuan Zuo untuk menyelesaikan keraguannya. Minghu akhirnya menarik napas dalam-dalam, tidak dapat berbaikan. Ini terlalu berlebihan. Meskipun dia takut pada Kaisar Minghua Zhou yang marah, dia tetap tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Masalah ini, lebih baik tidak tahu untuk saat ini. Kamu hanya perlu tahu, jangan membuat Sulang tidak senang, dan cobalah untuk menjalin hubungan yang baik. Kaisar Minghua memikirkannya dan merasa bahwa masalah Sulang terlalu penting, jadi dia tidak berencana untuk memberi tahu Minghu. Tetapi di mata Minghu, itu membuatnya mengepalkan tinjunya dan buku-buku jarinya memutih. Dia sekarang sangat cemburu pada Sulang. Sikap Kaisar Minghua Zhou membuatnya sangat dirugikan, dan dia menjadi semakin bingung. Meskipun itu menunjukkan bahwa ada beberapa kebenaran pada apa yang dikatakan Hua, Sulang mungkin memang memiliki beberapa alat tawar-menawar dan sedikit kepercayaan diri. Tetapi akan terlalu berlebihan jika mengatakan bahwa ia dapat membentuk aliansi dengan faksi Doudu Universe Xiuning. Doudu Universe, tetapi alam semesta tingkat tinggi yang menguasai alam semesta yang luas ini. Sulang, seorang pejuang abadi di alam semesta yang lebih rendah, memiliki daya tawar, dan dapat lebih berbobot. Semakin Kaisar Minghu Zhou berpikir, semakin marah ia selalu merasa bahwa Kaisar Wu Zhou terlalu memihak pada Sulang. Tetapi ia tidak menunjukkannya. Saya mengerti, Tuan, yakinlah, saya akan memiliki hubungan yang baik dengan Sulang. Kaisar Minghu Zhou mencoba menenangkan emosinya, dan kemudian mengirim pesan kepada Kaisar Minghua Zhou. Meskipun ia merasa bahwa Kaisar Minghua sangat menghargai Sulang, ia bahkan bersedia membentuk aliansi dengan Sulang. Tetapi faksi Xiuning bukanlah Minghua yang bertanggung jawab. Bahkan, sebagian besar waktu, itu bukan keputusan yang mulia Xiuning. Itu adalah penilaian dari banyak pembangkit tenaga listrik bersama-sama. Kaisar Minghu Zhou yakin bahwa kebanyakan orang dalam acara aliansi ini pasti memiliki ide yang sama dengan mereka. Ketika saatnya tiba, begitu ada lebih banyak lawan, tidak akan ada aliansi. Selama tidak ada aliansi, maka Sulang adalah malapetaka dan harus dibasmi. Sulang, aku tidak akan pernah percaya bahwa kamu bisa sebesar aliansi dengan faksi Xiuning jika kamu hanya 4 alam semesta. Sebagian besar orang di faksi Xiuning tidak akan pernah mempercayainya. Jika kamu tidak lolos aliansi, maka kamu bisa menunggu untuk mati. Kaisar Minghu Zhou bergumam dengan getir. Seketika, ia teringat Kaisar Minghua Zhou yang akan membuatnya memiliki hubungan baik dengan Sulang, dan tiba-tiba ia merasa bosan lagi, dan ia tidak dapat menahan diri untuk tidak menutupi hatinya. Sisi lain, pertarungan di alam semesta. Mata Kaisar Minghua Zhou berbinar, memperlihatkan sedikit kegembiraan, dan ia tiba di puncak Luanzi, Istana Giok Ungu. Bawahan Minghua, mohon temui Yang Mulia Xiuning. Kaisar Zhou dari Minghua berhenti di luar Ziyu Tiangong dan mengepalkan tinjunya ke arah para pengawal. Senior Minghua, mohon masuk. Para pengawal telah diperintahkan untuk menyingkir. Terima kasih. Kaisar Minghua mengangguk, dan Xuan bahkan memasuki Istana Giok Ungu dan melihat Kaisar Xiuning. Ribuan tahun berlalu, tidak ada perubahan di sini. Kaisar Xiuning Zhou masih mengenakan gaun panjang berwarna lavender yang dingin dan kerudung berwarna salju, menyempurnakan asal-usul alam semesta dalam pusaran 3 warna emas, merah, dan putih yang terus berputar. Bawahan Minghua, temui Yang Mulia Xiuning. Ketika Kaisar Minghua melihat Xiuning, dia langsung memberi hormat, kegembiraan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Apa kabar baiknya? Ekspresi Kaisar Xiuning Zhou tetap tidak berubah, dan dia bertanya langsung tanpa membuka matanya. Kembali ke Yang Mulia, ini tentang Sulang. Para bawahan telah bertanya selama ribuan tahun, dan hampir dapat dipastikan bahwa Sulang lahir di alam semesta Doudu kita. Kaisar Minghua berkata dengan cepat, selain itu, tadi, dia menolak ajakan kita, tetapi dia mengusulkan untuk membentuk aliansi dengan faksi Xiuning kita. Pernyataan ini keluar, aliansi. Kaisar Xiuning Zhou membuka matanya dengan terkejut, apakah dia serius? Karena dia tahu bahwa Sulang mungkin mewarisi warisan kekuatan besar itu.
Jadi pikirannya sama dengan Ming Hua. Bahkan lebih pasti bahwa Sulang memiliki alat tawar-menawar yang besar seperti mantel warisan tingkat perbaikan pertempuran. Generasi mudaku, Ming Wu, karena masalah ini sangat tidak sesuai dengan Sulang, menurutku itu adalah rasa malu yang memalukan, dan mengusulkan untuk melenyapkan Sulang. Dari sini terlihat bahwa Sulang pasti serius, kalau tidak Ming Wu tidak mungkin begitu marah. Namun, bocah Ming Wu itu tidak tahu apa-apa, aku sudah menegurnya. Kaisar Ming Hua berkata sambil tersenyum. Jika Sulang benar-benar memegang warisan setingkat leluhur, meskipun dia tidak memiliki pasukan dan kekuatannya untuk sementara lemah, dia juga memenuhi syarat untuk membentuk aliansi dengan kita. Setelah Sulang membentuk aliansi dengan kita, jika dia dewasa, dia pasti akan membantuku mendominasi kota. Bahkan, aku bisa bertukar beberapa rahasia warisan dengannya dan mencoba menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. Mata indah Kaisar Xiu Ningzhou berbinar, dan wajahnya yang dingin, yang tidak berubah selama ribuan tahun, akhirnya menampakkan senyum. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, silakan kumpulkan dalam sekejap novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan tercepat dari literatur di bawah sistem latihan satu klik, tidak buruk. Aliansi dengan Sulang akan memberi kita bantuan besar. Baginya, itu juga merupakan pilihan yang baik. Dengan bantuan sumber daya dari alam semesta Doudu kita, dia dapat tumbuh dengan kecepatan tercepat. Kaisar Ming Hua mengangguk setuju, senyum muncul di matanya. Oke, namun, semuanya sekarang didasarkan pada kesimpulan kita. Dia harus mengakui bahwa dia memiliki tingkat warisan itu, setidaknya dia harus berhadapan dengan kita. Selain itu, aliansi itu terlalu penting, jadi kita masih harus mencari pendapat para tetua dan wali, setidaknya beritahu mereka. Tentang masalah ini, Kaisar Xiuning segera tenang dan berkata kepada Kaisar Ming Hua Zhou. Benar, sekarang identitas Sulang pada dasarnya telah ditentukan, haruskah kita memanggil para tetua dan pelindung hukum terlebih dahulu untuk berdiskusi? Kaisar Ming Hua mengangguk, lalu bertanya. Masalah ini harus diselesaikan sesegera mungkin. Sekarang panggil para tetua dan wali untuk datang dan berdiskusi. Kaisar Xiuning mengangguk sedikit, lalu memejamkan matanya dan terus menyempurnakan asal-usul alam semesta. Tidak melepaskan waktu latihan 1 menit dan 1 detik menunjukkan kerja kerasnya. Bawahan pensiun, Kaisar Ming Hua mengepalkan tinjunya untuk memimpin perintah dan mundur dari Xiu Tiangong. Segera setelah itu, dia segera pergi untuk memberitahu para tetua dan penjaga dari faksi Xiuning. Alam semesta Doudu adalah alam semesta tingkat tinggi. Tetapi sejak Kaisar Do Xiu pergi, orang terkuat di alam semesta Doudu tidak pernah ke 8 alam abadi. Sekarang, anggota terkuat dari sekolah Xiuning dan sekolah Yuyu semuanya adalah 7 alam abadi. Dan 7 alam semesta itu abadi, lebih dari 1. Di sekolah Xiuning, Xiuning sendiri adalah kekuatan abadi dari 7 alam semesta. Selain itu, ada 5 tetua abadi dari 7 kosmos, dan pelindung abadi dari 18 dan 6 kosmos. Kaisar Ming Hua Zhou adalah salah satu pelindung. Dan itu adalah pelindung yang dipercaya oleh Kaisar Xiuning Zhou. Adapun 5 alam abadi, fraksi Xiuning hanyalah tokoh kelas 3, dan tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam dewan tingkat ini. Cepat, di bawah kontak Kaisar Ming Hua Zhou. 1 persatu tetua, 1 persatu pelindung, datang ke Xiu Tiangong di puncak Luanzi. Tetua Xie, Tetua Yu, dan semuanya, sudah lama sekali. Tetua Zong, Anda pasti sangat untung jika Anda mundur selama 1 juta tahun kali ini. Lelucon macam apa ini? Saya masih terjebak di tempat yang sama. Saya sangat sedih. Ngomong-ngomong, Yang Mulia tiba-tiba memanggilku untuk menunggu, dan apakah kau tahu untuk apa? Aku tidak tahu, tetapi masalah ini jelas bukan hal yang sepele, jadi aku tidak mengungkapkannya terlebih dahulu. Situasinya semakin parah sekarang, mungkin ini tentang faksi perbaikan Batu Giok. Tidak ada gunanya menebak secara acak, kau akan tahu setelah kau masuk. Ya juga, petik 2. Para tetua dari kelompok Xiuning berkumpul di gerbang Xiu Tiangong, dan semua penjaga tiba. Hampir semuanya keluar dari tempat peristirahatan. Mereka sudah lama tidak bertemu, dan mereka berkumpul dan mengobrol. Saat ini, para tetua, penjaga, silakan masuk ke aula untuk memberikan komentar. Suara Kaisar Xiuning Zhou datang dari istana surgawi Batu Giok Ungu, dan dia secara pribadi mengundang semua orang ke kuil. Ya,
Para tetua berhenti berdiskusi dalam sekejap, dengan ekspresi serius, dan memasuki Ziyu Tiangong satu persatu. Tetapi lihat Ziyu Tiangong, pusaran emas, merah, dan putih telah menghilang. Kaisar Xiuning menghentikan kultivasinya untuk sementara waktu yang sangat langka. Bawahan memberi hormat kepada Yang Mulia Xiuning. Ketika para tetua dan pelindung melihat Kaisar Xiuning Zhou, mereka semua memberi hormat dengan hormat. Kaisar Xiuning Zhou adalah keturunan dari kekuatan besar perbaikan pertempuran, tidak hanya memiliki status bangsawan, tetapi juga memiliki kekuatan pertempuran yang jauh melampaui rekan-rekannya. Para tetua dan pelindung semua mengakui status Kaisar Xiuning Zhou. Kali ini Anda dipanggil, ada masalah besar yang perlu didiskusikan. Di era ketika leluhur Dou Xiu menghilang, kekuatan dengan level yang sama melewati alam semesta Doudu. Anda mungkin tidak tahu ini. Kaisar Xiuning melihat ke sekeliling kerumunan, dengan sedikit keagungan dalam suaranya. Yang dingin, apa, kekuatan pada level yang sama dengan Yang Mulia Dou Xiu telah melewati alam semesta Doudu? Hei, pada saat Yang Mulia Dou Xiu menghilang, mungkinkah itu terkait dengan kekuatan misterius ini? Sangat mungkin, saya hanya tidak tahu bahwa masalah ini sudah begitu lama, mengapa Yang Mulia menyebutkannya hari ini. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, harap kumpulkan segera. Novelhall.com, sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan literatur tercepat di bawah sistem latihan satu klik. Para tetua dan wali tampak terkejut, tak dapat menahan diri untuk tidak saling memandang, dan segala macam pikiran ngeri muncul di hati mereka. Mereka semua menatap Xiuning untuk mendapatkan jawaban. Saat ini, penjaga Minghua ditemukan di alam semesta dasar, Su Lang, seorang arogan abadi dari 4 alam semesta. Dari berbagai jejak, Su Lang mungkin adalah keturunan dari kekuatan misterius itu. Kaisar Xiuning melihat sekeliling para tetua, menjaga hukum, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Apa, keturunan yang misterius dan kuat itu? Hai, penerus yang kuat setingkat dengan Yang Mulia Dou Xiu. Menghitung waktu, sejak menghilangnya Yang Mulia Dou Xiu, dalam 20 miliar tahun terakhir atau lebih di alam semesta akar rumput, Su Lang telah berkultivasi ke alam abadi 4, mengerikan. Begitu putra ini tumbuh dewasa, dia pasti bisa mendominasi satu sisi, dan bahkan mengancam alam semesta Doudu. Aku tidak tahu apakah karakter-karakter ini muncul di alam semesta Doudu kita, itu adalah berkah atau kutukan. Yang Mulia Xiuning, Wali Minghua telah menghubungi Su Lang, saya tidak tahu bagaimana orang ini. Petik 2. Petik 2. Para pengawal para tetua merasa ngeri, dan pupil mata mereka bersinar terang, sesekali menarik napas. Su Lang, sebagai penerus yang perkasa itu, tentu saja canggung. Kaisar Xiuning memandang semua orang, dia telah menolak permintaanku, tetapi kalimat sebelumnya secara langsung membuat para tetua dan wali tidak puas dengan Su Lang. Karakter seperti itu tidak dapat digunakan olehku, mereka harus disingkirkan. Namun titik balik dalam kata-kata Xiuning membuat semua orang menatap lagi. Tetapi, dia bersedia membentuk aliansi dengan faksi Xiuningku, dan kedua belah pihak setara. Kata-kata Kaisar Xiuning Zhou berlanjut, maksudku, setuju untuk membentuk aliansi, bagaimana menurutmu? Mendengar ini, semua orang tercengang, lalu membuka mulut mereka, tetapi mereka tidak tahu harus berkata apa. Sungguh arogan untuk membentuk aliansi dengan faksi Xiuning di alam abadi dari 4 alam semesta. Namun, Su Lang adalah keturunan yang kuat itu. Dengan status ini, itu sangat penting. Meskipun Su Lang belum dewasa dan kekuatannya lemah, dia sudah memiliki kualifikasi untuk membentuk aliansi dengan Xiuning. Pada saat ini, seseorang mengajukan keberatan. Yang Mulia Xiuning, keberadaan yang setingkat dengan Yang Mulia Dou Xiu di awal kemungkinan besar terkait dengan hilangnya Yang Mulia Dou Xiu. Jadi keberadaannya tidak tahu apakah itu musuh atau teman. Kedua, mengapa keberadaan level itu meninggalkan warisan di alam semesta dasar yang kecil? Ini aneh. Akhirnya, Su Lang, putra ini, apakah dia memiliki ambisi hantu atau serigala? Aku tidak tahu. Jika kamu berani membentuk aliansi dengannya dan membantunya dalam latihannya, aku khawatir ada bahaya membawa serigala ke dalam rumah. Ini adalah keberatan yang diajukan oleh seorang tetua abadi bernama Zhong Yue. Tetua Zhong benar. Kita tahu terlalu sedikit tentang Su Lang, dan risiko membentuk aliansi terlalu besar. Dari sudut pandang bawahannya, orang ini memiliki warisan yang tak tertandingi, tetapi kultivasinya rendah. Yang disebut bersalah karena bersalah,
lebih baik menangkapnya dan memaksanya untuk meninggal. Tetua lainnya mengepalkan tinjunya dan berkata, orang ini bernama Jing Zi, kekuatan abadi dari 7 alam semesta. Usulan Tetua Jing tidak boleh. Karena Sulang berani muncul dan menghubungi kita, apakah dia tidak akan siap? Jika kau menyinggung orang ini dan membiarkannya kabur, itu akan menjadi bencana besar di masa depan. Kita tidak bisa memaksakan sekutu potensial seperti itu menjadi musuh kita. Penatua Xie Xuan melangkah maju dan berkata dengan ekspresi serius. Kata-kata Penatua Xie buruk, dia adalah keturunan dari kekuatan yang tidak diketahui. Masih belum diketahui apakah dia musuh atau teman. Jika Sulang diperintah oleh kekuatan yang tidak diketahui itu, apakah dia musuh? Jingzi menggelengkan kepalanya, kau tidak bisa membentuk aliansi dengannya, kalau tidak itu akan terlalu berbahaya. Aku setuju dengan pendapat Penatua Xie Xuan. Meskipun Sulang tidak dikenal, tapi Penatua Yu juga berdiri dan berbicara. Kemudian, di Aula Ziyu Tiangong, para penatua membuat keributan. Para pelindung juga secara bertahap berpartisipasi dan menyampaikan pendapat mereka. Beberapa setuju untuk membentuk aliansi. Beberapa ingin membunuh Sulang secara langsung dan merebut warisan. Beberapa harus berpura-pura membentuk aliansi dan mencari warisan. Beberapa ingin membentuk aliansi untuk sementara, menyelidiki Sulang secara mendalam, dan kemudian membuat rencana. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, harap kumpulkan segera. Novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan literatur tercepat di bawah sistem latihan satu klik. Saya sudah mendengar pendapat kalian. Setiap orang punya alasan masing-masing. Namun, faksi Xiuning kami ingin bangkit, tetapi kami tidak mau mengambil risiko. Bagaimana mungkin ada hal-hal baik seperti itu di dunia? Kaisar Xiuning melihat ke sekeliling kerumunan, melihat semua orang menutup mulut mereka, matanya berpikir, dan dia terus berbicara. Hari ini alam semesta Doudu akan segera kehabisan kehidupan. Jika kalian tidak memiliki kekuatan absolut dalam waktu singkat, dan mendominasi Doudu, pertikaian internal antara kedua faksi kita kemungkinan akan menghancurkan alam semesta Doudu. Tetapi jika satu pihak berkompromi, siapa yang akan berkompromi, bukan? Pada saat itu, kita tidak akan pernah menjadi lawan dari alam semesta Suyu. Kami, yang kalah dalam perang, pindah ke alam semesta tengah, menghadapi alam semesta Suyu, tetapi masih tidak dapat melarikan diri dari akhir pemusnahan. Karena kalian berada dalam situasi putus asa dan ada kesempatan lain di depan kalian, mengapa tidak mencoba? Setelah Kaisar Xiu Ningzhou selesai berbicara, ada jeda yang panjang, dan tidak ada yang berbicara. Karena kalian tidak punya pendapat, Kaisar Xiu Ningzhou tampak serius. Kalau begitu, masalah ini selesai. Mengenai membiarkan Sulang bertarung, mengakui bahwa dia adalah masalah penerus yang perkasa. Kaisar Xiu Ningzhou tidak repot-repot membicarakannya. Bagaimanapun, Sulang pasti sudah bertarung saat itu. Saat ini, Kaisar Xiu Ningzhou membuat keputusan akhir dan setuju untuk membentuk aliansi dengan Sulang. Para tetua dan pelindung, mereka yang tidak mau, hanya bisa mengandalkan Kaisar Ningzhou. Patuhi keputusan yang mulia. Para tetua dan wali menerima perintah mereka. Oke, kita masih perlu berhati-hati dalam membentuk aliansi dengan Sulang. Kita bisa mendirikan altar kontrak untuk asal-usul alam semesta, dan membuat 3 bab dengannya untuk meminimalkan risiko. Tidak mudah untuk mendirikan altar kontrak asal alam semesta. Itu akan memakan waktu beberapa tahun kerja keras. Kaisar Xiu Ningzhou melihat bahwa semua orang tidak memiliki pendapat, dan berkata kepada mereka, ya, bawahan pasti akan hidup sesuai dengan kehidupan yang mulia. Tetua Xie, Tetua Yu dan yang lainnya memberi hormat atas perintah mereka dengan hormat. Setelah kontrak asal altar alam semesta didirikan, kalian para tetua masih perlu duduk-duduk dan menatap faksi Xiuyu. Minghua, sebagai pelindung pertama yang berhubungan dengan Sulang, biarkan dia menjemput Sulang. Kilatan cahaya muncul di mata Kaisar Xiuning, dan dia memberi perintah lagi. Baik, Yang Mulia Xiuning, semua orang menerima perintah mereka, dan segera meninggalkan Ziyu Tiangong. Kelompok itu akhirnya memilih tempat tersembunyi di faksi Xiuning dan mulai mendirikan altar kontrak asal-usul alam semesta. Fungsi altar ini adalah untuk membatasi kedua belah pihak dalam kontrak. Begitu salah satu pihak melanggar perjanjian, ia tidak akan dapat mengisi alam semesta dinding kristal dengan asal-usul alam semesta alami ini. Menurut pendapat Xiuning dan yang lainnya, ketika Sulang datang ke alam semesta tingkat tinggi,
ia harus menggunakan sumber daya mereka untuk berkultivasi. Sebagai hukuman atas pelanggaran kontrak, kekuatan pengikat akan menjadi yang terbesar. Tidak mudah untuk mendirikan altar kontrak asal-usul alam semesta. Bahkan jika ada 5 tetua abadi dari 7 alam semesta dan lebih dari selusin pelindung Dharma, itu akan memakan waktu setidaknya 1000 tahun untuk menyelesaikannya. Semua orang bekerja sama. Altar itu dibangun sedikit demi sedikit. Tetapi tidak seorang pun tahu Jingzi di antara para tetua. Namun, ia diam-diam menyampaikan informasi kepada faksi Xiuyu, dan memberitahu faksi Xiuyu secara lengkap. Asli, fraksi Xiuning sudah lemah. Dengan pertikaian sipil, faksi Xiuning pasti akan jatuh ke dasar, yang sangat berbahaya. Karena itu, Penatua Jingzi telah mengambil tindakan pencegahan dan diam-diam berkolusi dengan faksi Xiuyu. Pada saat itu, Xiuning dikalahkan, tetapi dia mampu mundur. Mengenai apa yang harus dilakukan dalam menghadapi alam semesta tingkat tinggi Suiyu, dia tidak terlalu peduli. Alam semesta Doudu, Suanyi Zougong. Ini adalah markas faksi Xiuyu dan tempat pelatihan Kaisar Xiuyu Zhou. Di Istana Suanyi, formasi alam abadi yang sangat besar telah diatur. Ini dapat menyatukan energi kosmik yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk kristal energi kosmik. Tingkat formasi tersebut lebih tinggi dari yang saat ini digunakan oleh Sulang. Dan formasi ini tidak sesederhana mengumpulkan energi alam semesta. Dalam formasi tersebut, ada sejumlah besar manusia perkakas abadi dari 1 alam semesta, 2 keabadian, dan bahkan bagian dari 3 keabadian. Mereka secara terbalik memurnikan kristal energi kosmik dan berbagai material surgawi dan harta bumi untuk membentuk asal mula alam semesta, inti asal mula alam semesta, dan memasok Kaisar Xiuyu Zhou untuk berlatih. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, harap kumpulkan segera. Novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan literatur tercepat di bawah sistem latihan satu klik. Puncak istana adalah tempat peristirahatan Kaisar Zhou Xiuyu. Asal-usul alam semesta berwarna yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menjadi pusaran air, mengalir ke puncak istana Zhou Suanyi seperti lubang hitam. Menutup ruangan yang sunyi, seorang pria muda dengan rambut hitam dan wajah tampan menari dengan liar. Tiba-tiba, aku tidak mengatakannya, jangan ganggu aku dengan santai. Kaisar Xiuyu mengerutkan kening dan membuka matanya, memperlihatkan sepasang mata yang dingin dan agresif. Segera setelah itu, dia mengeluarkan sepotong batu giok, menyapunya, dan membaca pesan itu dengan jelas. Pesan ini dikirim oleh antek-anteknya, dan diperoleh dari informasi tetua Jingzi. Apa, keturunan orang yang kuat di level yang sama dengan leluhur Douxiu. Meskipun itu bukan konfirmasi mutlak, tetapi pada dasarnya itu tidak mungkin salah. Di alam semesta Doudu, ada hal-hal seperti itu secara tak terduga. Rasa ngeri yang langka muncul di mata Kaisar Xiuyu, tetapi dengan cepat menghilang. Ambillah batu giok itu. Kaisar Xiuyu berpikir keras. Bagi Sulang, dia punya 2 pilihan. Paksaan dan godaan pertama memaksa Sulang untuk bergabung dengan kubunya. Namun, Sulang tidak senang, dan telah menghubungi faksi Xiuning, sangat sulit baginya untuk berubah pikiran. Pilihan kedua tentu saja menangkap Sulang hidup-hidup dan menjarah warisan yang mengerikan itu. Sekarang Sulang hanya berada di alam 4 abadi, tidak sulit untuk mencapainya. Belum lagi, bahkan terlepas dari kesulitannya, secara relatif, Kaisar Xiuyu juga lebih menyukai pilihan kedua. Dia tidak suka kompromi, dan dia tidak ingin membentuk aliansi abadi dengan hanya 4 kosmos, sehingga dia dapat duduk sejajar dengan dirinya sendiri. Bahkan jika Sulang memiliki warisan, Sulang, yang bersalah atas kejahatan itu, harus dibunuh. Sekarang faksi Xiuning sedang membangun altar kontrak asal-usul alam semesta. Sebelum altar selesai, ada kemungkinan besar kamu tidak akan menghubungi Sulang. Bagaimanapun, Doudu telah berlalu 1000 tahun, dan alam semesta akar rumput baru berlalu kurang dari setengah jam. Pada saat ini, Sulang tidak akan merasa lalai. Kalau begitu, saat ini adalah saat terbaik bagiku untuk melakukannya. Petik 2. Kaisar Xiuyu menunjukkan pikirannya, dan segera memberi perintah untuk membiarkan orang-orang menyelidiki Sulang. Karena dari Jingzi, dia tahu bahwa Kaisar Minghua Zhou adalah orang pertama yang menghubungi Sulang. Oleh karena itu, Kaisar Xiuyu mulai menyelidiki jejak Minghua. Dengan cepat, pergerakan Minghua dalam 1000 tahun terakhir,
serta beberapa informasi yang lebih rinci muncul di depannya. Apakah kamu alam semesta kosong? Keturunan Minghua, di mana Kaisar Minghu Zhou, yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan. Bagus sekali, mulailah menjelajah dari alam semesta biru yang kosong ini. Petik 2 petik 2. Kaisar Xiu Yuzu berpikir begitu, dan segera, perintah lain dikirim. Prajurit abadi sangat efisien. Dalam sekejap, dia melancarkan aksi di alam semesta biru yang kosong. Meskipun faksi Xiuyu dan faksi Xiuning saling bertentangan, penetrasi timbal balik lebih serius. Bahkan tetua Jingzi diam-diam membalas, apalagi orang-orang di bawah. Melihat bahwa faksi Xiuning lemah, tidak terlalu banyak orang yang diam-diam memilih faksi Xiuyu. Alam semesta hijau kosong. Di antara rumah lelang, alam semesta Doudu Xiuning dan yang lainnya berdiskusi sebentar, dan Kaisar Xiuyu Zhou bersiap untuk sementara waktu. Tetapi alam semesta hijau langit hanyalah alam semesta tingkat menengah, dan waktu yang berlalu sangat singkat. Pada saat ini, Kaisar Minghu Zhou masih menunggu kabar dari Kaisar Minghua Zhou. Dan selama kurun waktu ini, semakin dia memikirkannya, semakin marah dia, semakin dia memikirkannya, semakin dia membenci Sulang, dan dia tidak sabar menunggu Sulang segera mati. Mengapa belum ada kabar? Anak itu, Sulang, yang ingin membentuk aliansi dengan faksi Xiuning di alam abadi dari 4 alam, pasti akan ditolak dan akan membuat Yang Mulia dan para tetua marah. Petik 2. Tapi, mengapa masih belum ada kabar? Mungkinkah Sulang benar-benar pantas dibicarakan Xiuning begitu lama? Tidak, ini tidak mungkin. Diperkirakan Sulang diperlakukan sebagai lelucon, jadi aku tidak terburu-buru menghadapinya. Tuan Minghua telah menuju ke arah omong kosong kecil yang sombong itu. Petik 2 petik 2. Duduk bersila di ruangan yang sunyi, Kaisar Minghu Zhou memiliki segala macam pikiran yang tidak konsisten di benaknya. Saat ini, sebuah pesan datang ke tangannya, ternyata itu adalah pesan dari seorang teman yang juga berada di alam semesta biru langit. Dia mengatakan bahwa dia mengalami beberapa kesulitan dalam kultivasi, jadi saya memintanya untuk berbagi pengalamannya. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, silakan kumpulkan dalam sekejap. Novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan literatur tercepat di bawah sistem latihan satu klik. Teman itu juga Kaisar Zhou dari faksi Xiuning. Dia juga seorang Kaisar Zhou wanita cantik, bernama Wu Jing. Kaisar Minghu Zhou telah lama mengaguminya secara diam-diam. Saat ini, ketika saya melihat pesan itu, kemarahan saya menghilang banyak. Senyum muncul di wajahnya, dan dia dengan cepat membalas Kaisar Wu Jingzu, membuat janji, dan langsung berangkat. Dengan cepat, Kaisar Minghu Zhou bertemu dengan Kaisar Wu Jingzu. Wu Jing ini, di permukaan, berasal dari faksi Xiuning, tetapi sebenarnya dia diam-diam memilih faksi Xiuyu. Mengenai apa yang terjadi di alam semesta Kongqing sebelumnya, bahwa Pei Yuxiao menderita kerugian di tangan Sulang, dia telah melaporkannya ke faksi Xiuyu. Saat ini, dia ada di sini untuk mencari informasi lebih lanjut. Saudara Minghu Dao, ketika gadis kecil itu berlatih baru-baru ini, Kaisar Wu Jingzu tidak begitu bodoh sehingga dia terus terang, tetapi dia benar-benar membahas cara kultivasi dengan Minghu. Waktu berlalu dengan lambat. Kaisar Wu Zhou mencoba yang terbaik untuk menjawab pertanyaan Kaisar Wu Jingzu. Namun dalam hatinya, masih ada yang tidak sesuai dengan Sulang, jadi dia akan memikirkannya sesekali, dan kemudian secara alami menunjukkan sesuatu yang aneh. Secara alami, Wu Jing dengan cepat menyadari ketidaknormalan ini, dan mulai menanyai Kaisar Minghu Zhou dengan sangat khawatir. Kaisar Minghu Zhou tidak dapat menahan suasana hatinya yang mudah tersinggung. Selain itu, Kaisar Wu Jingzu bukanlah orang luar, tetapi anggota faksi Xiuning. Masalah permintaan Sulang untuk aliansi pasti akan segera menyebar dan semua orang tahu. Dan sebagainya, Kaisar Minghu Zhou segera mengungkapkan perasaannya kepada Kaisar Wu Jingzu. Betapa sombongnya Sulang, demi keabadian 4 alam semesta, perlu untuk membentuk aliansi dengan faksi Xiuning, yang menggelikan. Ada hal seperti itu, ya Tuhan. Bagaimana mungkin ada Kaisar Zhou yang begitu kasar, begitu sombong, dan hampir gila di dunia ini? Saudara Minghu, masalah ini benar-benar merugikanmu. Petik 2 petik 2. Meskipun Kaisar Wu Jingzhou mengetahui gagasan umumnya, dia terkejut dan tercengang ketika mendengar versi pengalaman pribadi Kaisar Minghu Zhou.
Segera dia mulai menenangkan Kaisar Ming Wuzhou, yang membuat Kaisar Ming Wuzhou lebih percaya pada Kaisar Wu Jingzhu dan terus menceritakan rahasianya dalam hati. Katakan apa, sangat tidak mungkin bagi Sulang untuk membentuk aliansi. Bagian atas pasti akan marah, dan Sulang pasti akan mati saat itu. Kemudian dia mencibir. Kaisar Wu Jingzhu secara alami setuju dengannya, dan dia juga tampak lebih dekat. Kaisar Ming Wuzhou sangat senang, dan tidak terlalu banyak berpikir, dan terus membicarakannya. Kemudian, bahkan koordinat alam semesta Gen Luo dan berbagai teknik pertempuran Sulang dibocorkan kepada Kaisar Wu Jingzhu. Menurut pendapatnya, bagaimanapun, Sulang akan mati cepat atau lambat, apa dampak dari membocorkan hal-hal ini? Kaisar Wu Jingzhu segera melaporkan informasi yang telah diterimanya kepada kelompok kultivasi giok alam semesta Doudu. Dia tidak pernah menyangka bahwa kali ini karakternya akan semudah itu. Sehingga kecuali dirinya sendiri, anggota faksi Xiuyu lainnya tidak berguna. Tidak lama, Kaisar Wu Jingzhu diam-diam menjauh dari topik, dan terus membahas pengalaman kultivasinya. Kaisar Ming Wuzhou bahkan lebih bersemangat karena suaranya sendiri yang didengar dan dikenali, dan dia benar-benar tenggelam dalam kesenangan mengarahkan keindahan untuk maju. Sisi lain, Kaisar Xiuyuzu dengan cepat mendapatkan semua informasi tentang Sulang. Menggunakan 4 alam abadi, bersama dengan 24 abadi lainnya, hampir menghilangkan satu kekuatan 5 abadi. Lagi pula, ilmu pedang semacam ini, senjata-senjata ini, cara untuk menembus penghalang alam semesta ini, sama sekali tidak dapat dilakukan dengan warisan biasa. Sepertinya Sulang, anak ini benar-benar mendapatkan warisan kekuatan besar itu. Sekarang koordinat alam semesta Gen Luo juga tersedia, dan sudah waktunya untuk melakukannya. Kaisar Xiuyuzu berpikir begitu, dan ada sedikit kegembiraan di matanya. Dia mewarisi warisan Kaisar Dou Xiu, jika dia mendapatkan warisan lain dengan level yang sama dengan Kaisar Dou Xiu, basis kultivasinya pasti akan melonjak. Tetapi, dia tidak langsung melakukannya. Alam semesta Kongqing adalah alam semesta tingkat menengah dari faksi Xiuning. Untuk menangkap Sulang, setidaknya 6 alam abadi harus dikirim. Para pembangkit tenaga dari 6 alam abadi turun ke alam semesta biru langit, yang pasti akan menarik perhatian dan memberi faksi Xiuning kesempatan untuk menghentikan mereka. Dan, di mata Kaisar Xiuyuzu, Sulang juga sangat licik, mempermainkan para pejuang abadi dari 5 alam semesta. Gen Luo Universe dan Aeliner yang ditinggalkan oleh Kaisar Rubah Tua Ming Huazhou. Jadi, insiden ini tidak boleh dikacaukan begitu saja. Setidaknya, Anda harus menyembunyikan mata dan telinga faksi Xiuning. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, silakan kumpulkan dalam sekejap novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan literatur tercepat di bawah sistem latihan satu klik karena waktu di alam semesta Doudu mengalir sangat cepat. Waktu yang lama telah berlalu, dan alam semesta tengah hanya berlalu sebentar, belum lagi alam semesta dasar. Jadi Xiuyu tidak panik. Dia juga memiliki setidaknya beberapa ratus tahun untuk memikirkan tindakan balasan. Tentu saja, sebenarnya, itu tidak akan memakan waktu lama sama sekali. Kaisar Xiuyuzu pertama-tama menyelidiki pergerakan faksi Xiuning dan di atas kekuatan 5 kosmos. Segera, dan memobilisasi tenaga bawahannya, biarkan patung 6 alam abadi secara bertahap lolos dari pengawasan kelompok Xiuning. Dia harus melakukan ini, kalau tidak, orang itu belum dikirim ke alam semesta Kongqing, dan dia mungkin telah ditemukan oleh paku yang ditancapkan kelompok Xiuning. Semua rencana berjalan lancar. Itu juga ketika faksi Xiuning mendirikan altar kontrak asal-usul alam semesta dan mengaturnya secara diam-diam oleh Kaisar Xiuyuzu, dan Minggu terpesona oleh Kaisar Wu Jingzhu. Di alam semesta dasar, avatar Sulang menyebar, memburu alam semesta alami menara es hitam dan paviliun Ling Yuanji. Karena Hei Binglou dan paviliun Ling Yuanji tidak memiliki kekuatan pertahanan, jadi prosesnya berjalan sangat lancar. Dalam waktu singkat, ia telah menduduki 200 alam semesta alami. Dalam prosesnya, beberapa prajurit abadi yang keras kepala juga diburu. Beberapa keadaan kesadaran abadi dan keabadian setengah langkah semuanya dikumpulkan ke dalam dunia tubuh. Meskipun mereka yang menyerah menguasai alam abadi menguasai jalan waktu, yang setara dengan alam semesta humanoid, mereka masih dapat dengan mudah ditekan oleh Sulang di dunia tubuh. Orang-orang yang dikenal ini tidak berani memiliki pikiran untuk membuat masalah, dan mereka telah sepenuhnya menyerah kepada Sulang. Pada saat yang sama,
Sulang tinggal di area pengumpulan roh abadi dan berlatih selama setengah jam. Untuk sisa alam abadi, waktu ini tidak perlu disebutkan. Tetapi bagi Sulang, dalam waktu setengah jam, saya tidak tahu berapa tahun energi kosmik telah diserap oleh seorang pejuang dengan level yang sama. Tentu saja, alam abadi biasa adalah menggunakan asal-usul alam semesta untuk mengisi alam semesta dinding kristalnya sendiri. Metode kultivasi Sulang benar-benar berbeda. Itu diisi oleh basis kultivasi yang terkumpul di lautan kultivasi. Pada saat ini, laju fungsi latihan satu kunci Sulang adalah pengganda kecepatan alam abadi pada tingkat yang sama menyerap energi alam semesta. Dalam keadaan abadi biasa, ada banyak inti asal-usul alam semesta, dan ada banyak asal-usul alam semesta, sehingga kecepatan kultivasinya cepat. Sebaliknya, tanpa kedua hal ini, tidak peduli seberapa kuat bakatnya, ia hanya bisa diam saja. Kultivasi mereka tidak ada hubungannya dengan kecepatan menyerap energi kosmik. Untuk berbuat lebih banyak adalah menyerap energi alam semesta, menghabiskan waktu untuk memurnikannya menjadi asal-usul alam semesta, dan kemudian berlatih. Oleh karena itu, antara Sulang dan keabadian biasa, tidak ada rasio khusus untuk kecepatan menaikkan alam. Tetapi, metode dan kecepatan kultivasi Sulang jauh lebih sederhana dan lebih cepat. Kecepatan peningkatannya dibandingkan dengan alam abadi biasa, dan juga dalam triliunan kali. Pada saat ini, dengan kekuatan tempur dari 4 alam abadi, ditambah dengan pembesaran pelatihan satu kunci yang mengerikan, kecepatan Sulang menyerap energi kosmik tidak lagi sebanding dengan saat ia pertama kali memasuki keadaan abadi. Setelah setengah jam berlatih, ia telah melakukan perjalanan melalui berbagai alam semesta alami, dan telah secara berturut-turut menyerap energi yang tumpah dari 200 alam semesta alami. Begitu banyak energi kosmik alami. Basis kultivasi yang diubah diperkirakan telah memungkinkan saya untuk menerobos ketiga alam abadi. Lalu, selanjutnya, Sulang memejamkan mata dan memberikan instruksi dalam hatinya, sistem, aktifkan fungsi, alam semesta dinding kristal. Perintah baru saja tiba. Kultivator emas itu langsung memutih. Sejumlah besar basis kultivasi bercampur dengan jalan waktu, muncul begitu saja di dunia dinding kristal alam abadi setengah langkah itu. Dunia dinding kristal abadi setengah langkah. Ini tiba-tiba mulai berubah secara kualitatif dan menyublim. Satu persatu di dunia, ada gemuruh yang mengerikan antara langit dan bumi. Fluktuasi temporal dan spasial yang kuat terus berkembang. Seluruh dunia, seperti ada tangan besar tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya, terentang ke segala arah. Makhluk-makhluk di dunia panik dan menyebabkan kekacauan setelah melihat perubahan besar ini. Namun segera seseorang dengan pengetahuan tentang situasi tersebut muncul untuk menekan semua kekacauan. Ada juga utusan reinkarnasi, dan utusan peradaban turun dari bawah tanah dan surga untuk menjaga dunia. Para utusan ini secara alami adalah orang-orang Xiaoluo, cermin reinkarnasi dan ngengat bulan dari sarang peradaban. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, harap kumpulkan segera. Novelhal.com. Sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan literatur tercepat di bawah sistem latihan satu klik dengan penindasan dan kepastian dari banyak orang yang kuat. Dunia-dunia ini dengan cepat memahami kebenaran dan tahu bahwa dunia tempat mereka berada sedang mengalami peningkatan. Tiba-tiba, makhluk yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke dalam ekstasi. Waktu berlalu dengan lambat. Dunia dinding kristal yang terdiri dari ratusan miliar dan triliunan di tubuh Sulang telah berubah menjadi alam semesta dinding kristal. Segera setelah itu, alam semesta dinding kristal ini mulai memadatkan kekuatan alam semesta dan memberi makan kembali Sulang sendiri. Sulang, yang sedang duduk di kehampaan, tiba-tiba meledak menjadi aura yang lebih menakutkan. Aura semacam ini adalah dunia yang jauh dari dua alam semesta abadi. Terobosan, 3 alam abadi, ada di sini. Sulang membuka matanya dengan ganas, dan ada cahaya kegembiraan di matanya. Segera dia melihat dirinya sendiri di dalam. Tetapi dia melihat bahwa alam semesta dinding kristalnya telah meningkat dari 200 Gai menjadi 688 Gai. Ini persis level 3 alam abadi. Sistem, buka panel properti. Hati Sulang bergerak, dan panel atributnya tiba-tiba muncul di depannya. Nama, Sulang. Ras manusia. Level kualifikasi, kekeruhan. Level alam, 3 alam semesta selamanya. Level serangan, 4 keabadian plus. Level pertahanan, 4 keabadian. Level senva, 4 keabadian.
Level daya tahan, 4 keabadian. Level roh, alam huani. Kuasai latihan, sutra hati tak terbatas. 10.000 jalan menuju satu makna mendalam tak terbatas, level abadi, pendirian. Fungsi sistem yang diaktifkan, fungsi pelatihan satu kunci, level 53, fungsi seni bela diri satu kunci, level 53, fungsi klon satu kunci, level 53, fungsi perburuan harta karun satu kunci, level 52, fungsi alkimia satu kunci, level 18, fungsi pencampur satu kunci, level 18, fungsi penyempurnaan satu kunci, level 18, fungsi sintesis satu kunci, level 18, fungsi pemberdayaan satu kunci, level 27, fungsi peningkatan satu kunci, level 13, fungsi dekomposisi satu tombol tanpa level. Alam kultivasi telah ditingkatkan ke alam kecil, dan kekuatan tempur juga telah ditingkatkan ke alam kecil. Ini berarti bahwa efek dari latihan yang dipelajari Sulang sebelumnya telah dilepaskan. Jika tidak, kekuatan tempur yang sebenarnya tidak dapat ditingkatkan ke level kecil. Bagaimanapun, ini adalah promosi level kecil dari alam abadi, dan celahnya sangat mengerikan. Kekuatan pertempuran 4 alam abadi. Kekuatan tempur klon juga telah ditingkatkan. Jika klon menelan dan fungsi konjungsi Xing Chuanyun digunakan, kekuatan tempur klon Xing Chuanyun dan aku seharusnya dapat mencapai level teratas dari 5 alam abadi. Kalau begitu, senjatanya juga harus berevolusi. Sulang melihat panel atributnya, senyum tipis terukir di sudut mulutnya. Sekarang kekuatannya meningkat. Batas atas kendali senjata juga telah meningkat. Sebelumnya, dia hanya dapat mengendalikan senjata dari puncak 4 alam abadi, tetapi sekarang dia dapat mengendalikan 5 senjata kaisar abadi. Dan di ruang penyimpanannya, aku selalu menyiapkan bahan untuk promosi pedang Yutian, perisai 8 putaran Tianjia, dan pedang kehidupan. Sistem, mulai fungsi, Enhanced Reset. Sulang mengambil pedang Yutian dari sanggul rambutnya, dan memberikan instruksi kepada sistem di dalam hatinya. Ding, pedang Yutian telah berhasil diatur ulang. Perintah sistem bergema di benakku. Pedang Yutian tiba-tiba kehilangan napasnya, kembali ke keadaan kaisar abadi dari 3 alam. Apa, guru ingin membantuku menjadi lebih kuat lagi? Jadi, hei, Killing Xiaoyou menyadari bahwa kekuatan penguatan di tubuhnya telah menghilang, dan dia gembira tanpa khawatir tetapi gembira. Segera setelah itu, Sulang memberi instruksi sekali lagi. Aktifkan fungsi evolusi senjata, pertahankan hanya karakteristik saat ini, dan kembangkan pedang Yutian. Ding, konsumsi jiwa abadi asteris 24, jiwa abadi setengah langkah 1000, jiwa primordial asteris 5 juta, asal-usul alam semesta asteris 100.000, material alam abadi kristal inti alam semesta non-pikiran asteris 3, 2 Buyuyuan asteris 122, material yang terlalu mendasar. Pedang Yutian berevolusi menjadi 4 prajurit kaisar abadi. Perintah sistem muncul, napas pedang Yutian tiba-tiba naik banyak, tapi ini belum berakhir. Sistem, mulai fungsi peningkatan satu tombol. Ekspresi Sulang tidak berubah, dia mengunci pedang Yutian dengan pikiran ilahinya, dan memberi instruksi lagi. Ding, berhasil diperkuat, pedang Yutian plus 1. Ding, berhasil diperkuat, pedang Yutian plus 1. Ding, perintah sistem berbunyi 4 kali secara total. Dibandingkan dengan 5 peningkatan sebelumnya, berkurang 1. Karena dengan fondasi 4 alam abadi pedang Yutian, benar-benar terlalu banyak bahan yang dibutuhkan untuk memperkuat kelima kalinya. Tetapi bahkan 4 bala bantuan, itu juga memungkinkan kekuatan pedang Yutian mencapai level puncak 5 alam abadi. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, harap kumpulkan segera. Novelhall.com, sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan literatur tercepat di bawah sistem latihan satu klik pedang Yutian setingkat ini. Selain kemampuan untuk menelan klon, aku sudah bisa membunuh kekuatan abadi dari 5 alam semesta biasa. Seperti Pei Yuxiao dan yang lainnya, jika kau menemuinya lagi, kau pasti akan memotongnya di bawah pedang. Cahaya dingin melintas di mata Sulang, dan segera memasukkan kembali pedang Yutian ke sanggul rambutnya, dan mengeluarkan perisai bermata 8 surgawi dan pedang kehidupan. Gunakan metode yang sama. Perisai bermata 8 surgawi dan pedang kehidupan dengan cepat berevolusi menjadi 4 alam abadi, ditambah 3 peningkatan. Bahkan jika hanya ada 3 peningkatan, itu juga memungkinkan kedua senjata ini mencapai tingkat lanjut kaisar abadi dari 5 alam semesta. Prajurit kaisar abadi biasa dari 5 alam semesta tidak ada bandingannya. Kita hampir sampai. Selanjutnya,
adalah metode kultivasi. Sulang melihat ke arah ruang hitam misterius, dan penjahat seni bela diri itu berusaha keras untuk berlatih pengembangan jiwa-jiwa dan hati. Setelah beberapa pertempuran terakhir, ditambah waktu yang dihabiskan Sulang untuk berlatih, latihan itu sebenarnya tidak bertahan lama. Oleh karena itu, latihan Yanhun Guan Xinjue belum selesai. Sulang mengalihkan perhatiannya ke latihan yang baru saja dipanen. Meskipun memiliki fungsi sistem, teknik latihan puncak, latihan itu dapat meningkatkan level teknik latihan level rendah ke kondisi abadi. Namun, ada juga titik kuat dan lemah di level yang sama. Sebagian besar latihan level rendah memiliki niat rendah dan struktur kecil, dan setelah dipromosikan ke kondisi abadi, latihan itu akan lebih buruk daripada latihan abadi biasa. Hanya latihan niat khusus seperti, satu pikiran menganugerahkan surga, yang dapat terus melampaui latihan abadi biasa. Dan sebagainya, Sulang masih lebih menyukai latihan alam abadi. Dengan cepat, dia menemukan metode khusus untuk menutupi napasnya dari latihan yang baru saja dipanennya. Latihan ini disebut Zhou Kecha. Ini adalah metode yang bagus untuk menahan minat di alam abadi. Setelah itu, latihlah Kech ini. Sulang membolak-balik latihan, lalu melemparkannya ke ruang penyimpanan. Segera setelah itu, dia mengaktifkan fungsi penggantian klon dan pergi ke alam semesta alami berikutnya tempat perburuan selesai untuk mengatur metode pembentukan pengumpulan roh guna menyerap energi alam semesta. Pada saat yang sama, di alam semesta hijau yang kosong, Kaisar Wu Zhou dari dinasti Ming masih berkomunikasi dengan Kaisar Wu Jingsu. Pertukaran Kaisar Abadi tidak berlangsung lama selama ratusan tahun, apalagi kali ini. Tepat saat keduanya bertukar, tiba-tiba menerima pesan. Ternyata Kaisar Abadi lain dari alam semesta biru langit yang mengirim undangan, mengatakan bahwa dia sudah lama tidak berkumpul dan mengundang banyak orang untuk berkumpul bersama. Pertemuan semacam ini sebenarnya sangat umum. Kaisar Ming Wu Zhou juga sering berpartisipasi sebelumnya. Namun, dimanapun ada pertemuan, beberapa orang suka membandingkan. Karena itu, Kaisar Wu Zhou memiliki beberapa kecurigaan dengan Kaisar Zhou lainnya. Tetapi dia adalah anggota Kaisar Ming Hua Zhou, dan dia bertanggung jawab atas situasi keseluruhan di alam semesta biru yang kosong ini, dan dia sama sekali tidak takut. Selain itu, Kaisar Wu Jingsu yang cantik menemaninya. Kaisar Ming Wu Zhou ingin menunjukkan kinerja, jadi tentu saja dia tidak akan menolak. Keesokan harinya, pesta dimulai. Di alam semesta biru langit, para pembangkit tenaga listrik abadi dari alam semesta Doudu berkumpul bersama. Suasananya bagus pada awalnya, namun segera terjadi perubahan. Kaisar Wu Zhou dan Kaisar Zhou, yang memiliki beberapa kecurigaan, memiliki konflik karena Kaisar Wu Jingsu. Pembentukan formasi dan arena besar adalah suatu tingkatan. Tiba-tiba, tempat di mana semua orang berada, disegel dengan formasi yang wajar. Mereka tidak akan tahu apa yang terjadi di luar. Semua ini, secara alami, itu berasal dari tangan Sekolah Perbaikan Batu Giok. Itu juga ketika Kaisar Ming Wu Zhou dan yang lainnya berkompetisi dalam formasi besar. Seorang Kaisar Zhou misterius yang ditutupi jubah hitam diam-diam turun ke alam semesta biru yang kosong. Orang ini berada di bawah komando Kaisar Xiu Yuzu, keabadian 6 bidang yang sangat pandai bersembunyi dan menyamar, Kaisar Sielangsu. Tidak buruk, Kaisar Xiu Ningzhou benar-benar mengirim 6 kekuatan abadi untuk membunuh Sulang. Kaisar Langzu jahat tidak banyak tinggal di alam semesta biru langit. Setelah dia tiba, dia segera pergi ke alam semesta papan loncatan dan bergegas ke alam semesta Genluo. Karena laju aliran waktu, Sulang baru saja mengganti klonnya dan segera tiba di alam semesta alami yang baru. Kaisar Sielangzu turun ke alam semesta Genluo. Jika Anda menyukai sistem pelatihan satu kunci, harap kumpulkan segera. Novelhal.com, sistem pelatihan satu kunci memiliki kecepatan pembaruan literatur tercepat di bawah sistem latihan satu klik.